Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi menjelang siang, anak-anak masih semangat ya? Ya, masih Pak. Masih Pak. Makasih Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Untuk kelas, tolong siapa yang hadir hari ini? Susi Pak, hari ini belum bisa hadir karena kemarin ada keluarganya yang meninggal Pak. Oh, Susi ya. Keluarganya ditinggalkan mendapatkan kesabaran ya. Amin Pak. Iya, anak-anakku sekalian. Bapak akan share screen dulu ya. Nah, baik anak-anak sudah terlihat ya. Sudah Pak. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita masuk ke dalam kompetensi tentang menerapkan pengalaman IP address, di mana kita proses pembelajarannya masih blended learning seperti ini ya. Anak-anakku ada yang masih daring dan ada yang luring di sekolah ya, karena memang ketentuan dari dinas kita seperti itu. Anak-anak tetap semangat anak-anak ya, walaupun kita pembelajarannya seperti ini. Oke, baik anak-anak ya. Sebelumnya kalian masih ingat untuk pembelajaran yang sebelumnya tentang apa kita ya kemarin belajar tentang apa ya? Di KD 3.11 tentang apa ya? Kira ingat? Iya, kalau lupa yang ini ya. Apa ini tentang apa ini? Ya, ini tentang pertemuan kemarin itu tentang instalasi jaringan komputer. Kira-kira materi kemarin ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang apa ya kemarin? Masih Pak. Masih Pak Guru. Tentang instalasi Pak di jaringan komputer Pak. Iya, instalasi jaringan komputer ya. Ada LAN di situ, ada definisi jaringan komputer, topologinya dan sebagainya. Coba-coba lagi ya nak, modulnya masih ada di Google Classroom dan Ya, Pak. juga masih ada. Kalian harus lihat-lihat lagi di situ ya. Semoga mudah-mudahan nggak lupa. Oke, Bapak lanjut ya. Kompetensi dasar yang kalian akan pelajari untuk pertemuan kali ini yaitu tentang menerapkan pengalamatan IP address. Nah, indikator pencapaian kompetensinya itu ada menjelaskan konsep pengalamatan IP, terus ada klasifikasi jenis pengalamatan IP. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu dapat menjelaskan konsep tentang pengalamatan IP, terus kamu dapat mengklasifikasi jenis pengalamatan IP, ya, IP address. Ya, oke. Nah, nanti materi yang ada di dalamnya itu adalah tentang definisi IP address, terus nanti ada range IP address, ada beberapa kelas di situ. Terus ada IP private dan IP public, apa maksudnya? Terus ada IP statik dan dinamis, itu apa maksudnya? Terus terakhir ada konsep yang IPv 4. Oke, untuk metode pembelajaran kali ini ya dengan model discovery learning, metodenya nanti kalian akan berdiskusi kelompok ya. Nanti Bapak akan membagi beberapa kelompok ya nak. Ya satu kelompok 3 orang lah. Ya mungkin nanti difasilitasi oleh ketua kelas ya, Mas Dani. Siap Pak. Siap Pak. Ya, oke. 3 orang ya, satu kelompoknya 3 orang. Nah setelah itu nanti ada demonstrasi atau presentasi nak ya. Setelah kalian diskusi nanti ada
presentasi ada demonstrasi. Nanti ada selanjutnya ada tanya jawab. Oke, nanti setelah ini ada pretest ya nak, pretest ya. Nah pada pretest sebelumnya kan Bapak di Google Classroom sebelumnya Bapak sudah memberitahukan bahwa pembelajaran hari ini tentang pengalamatan IP kalian bisa mempelajari terlebih dahulu ya, membaca-baca ya, literasi sendiri nanti ada pretest sampai di mana kalian tuh literasi tentang pengalamatan IP ini gitu ya. Nanti terakhir ada post testnya. Oke, sekarang kalian buka di Google Classroom-nya masing-masing. Di situ sudah ada link untuk pretest nak. Ya, ada sudah lihat anak-anak ada di Google Classroom-nya? Silakan dibuka masing-masing anak. Udah, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang Sudah, Pak. kamu pretest dulu deh. Sekarang kita pretest dulu ya. 10 menit cukup ya. Untuk kelamaan. Oke, 10 menit ya. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah 10 menit ya, nak? Nah, nanti hasil pretestnya Bapak lihat. Oke. Iya Mas Dani, Mas Adi ya. Alhamdulillah ya nilainya. Ya, kalian sudah beberapa yang mengetahui tentang materi ini. Ya, mudah-mudahan nanti di post testnya nilainya akan bertambah lebih baik lagi. Itu ya, nak? Oke. Ini ada tayangan nak tentang pengalamatan IP, ya, video. Kalian semua tiap kelompok menyaksikan ini ya. Nanti masing-masing bisa mengambil pengalaman dari video ini. Oke, Bapak play ya. Suaranya terdengar anak-anak? Videonya? Halo, anak-anak. Kamera ini nyalain ya, nak? Untuk Bapak bisa Iya, lihat Pak. kalian semua. Siap, Pak. Siap. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sebelum kita membahas inti atau tentang bagaimana caranya kita men-setting atau konfigurasi IP address, kita harus paham dan tentu harus tahu tentang pengertian IP address. Jadi pengertian IP address itu apa? IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP IP atau internet berdasarkan aturan dari internet protokol. Dan pengertian berikutnya, setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP IP harus memiliki IP address. IP address bersifat unik. Artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Jadi intinya adalah pada pengertian IP address ini, jadi setiap komputer itu harus memiliki IP address jika ingin disatukan dalam sebuah jaringan, agar nanti antara komputer satu dengan komputer yang lainnya itu bisa berhubungan. Dan yang berikutnya di sini adalah format IP address P4. Nah, IP address terdiri dari bilangan linear 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet. Dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Jadi IP address nanti akan terbagi menjadi 4 bagian atau istilahnya 4 oktet. Nah, itu
itu nanti ada pengelompokannya sendiri-sendiri. Yang kedua ada sebagian oktet kelompok 8 bit. Pertama, dari IP address menunjukkan alamat jaringan dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat. Jadi nanti setiap bagian itu ada artinya sendiri-sendiri. Nanti selanjutnya setelah start ini akan kita pelajari bersama. Nah, yang berikutnya di sini ada kategori IP address. Nah, IP address itu juga kategorinya atau macamnya juga. Yang pertama adalah IP static. Baik anak-anak, iya itulah tayangan videonya ya. Tadi jelas ya kedengaran suaranya ya? Jelas, Pak. Oke. Oke ya. Jelas, Pak. Masing-masing sudah melihat tayangan videonya tentang pengalamatan IP. Oke, selanjutnya kira-kira mengapa ya di dalam sebuah jaringan komputer itu harus ada IP address? Kira-kira siapa nih mau jadi volunteer untuk menjawabnya? Kenapa ya? Oh, di jaringan komputer harus ada IP address ya? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan. Mungkin IP itu menunjukkan alamat Pak Guru. Jadi kalau sama seperti kita mengirim, kalau tidak ada alamat tidak akan sampai ke tujuan. Mungkin seperti itu Pak Guru. Iya, bagus sekali. Ya, bagus ya. Jadi berarti kalian yang sangat itu ya. Cerdas, pintar. Ada lagi yang lain? Saya Pak Guru. Oh, silakan. Oh, mungkin itu supaya tidak ada alamat palsu, Pak Guru. Biar ada alamat palsu, Pak Guru. Iya. Boleh. Ya memang jadi setiap setiap komputer untuk kita bisa berkomunikasi harus ada sebuah alamat, gitu ya. Kalau nggak ada alamatnya, kita ingin mengirimkan sesuatu itu tidak mengetahui tujuannya di mana, gitu ya. Seperti kalau kita itu aja deh Gojek gitu ya, pasti alamat rumah kita harus dicantumkan supaya pesanannya sampai ke kita. Ya begitu. Ya begitu juga di dalam sebuah komputer. Ya kita mau berkomunikasi dengan kita seperti ini ya nak, seperti ini daring gitu ya. Pasti ada IP address-nya. Kalau nggak ada IP address-nya kita tidak bisa terkoneksi gitu ya. Baik. Terima kasih yang sudah menjawab ya, bagus kalian sudah mempelajari sama. Oke, sekarang kalian di dalam kelompok tadi ya yang sudah dibuatkan oleh ketua kelas tadi ya, Mas Dani, satu kelompok 3 orang. Kalian membentuk kelompok ya untuk diskusi. Oke? Nah, Ya, silakan untuk diskusi LKB ini Bapak sudah cantumkan nak di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, di Google Classroom kalian masing-masing itu waktunya 1 jam cukup ya nak? Cukup, Pak. Ya, oke, 1 jam waktunya kalian mendiskusikan itu semua. Selain itu, di Google Classroom itu Bapak sudah menyertakan modul, nah ada modul juga di situ yang kalian bisa track di situ. Dan juga mungkin yang di rumah ataupun yang di sekolah kan kita ada internet ya, kalian boleh mencari di literat yang lain ya, mungkin dari jurnal-jurnal dan atau dari situs-situs yang lain boleh. Silakan kalian mencari informasi tentang pengalamatan IP ya. Tadi ada materinya ada 5 tadi ya. Ya, silakan semuanya untuk berdiskusi. Oke? Baik anak-anak, kira-kira dari kelompok 1 ada permasalahan dalam ini mencari informasinya tentang pengalamatan IP? Ada kelompok 1 ada masalah nggak? Tidak ada, Pak. Oh, kelompok 2 gimana kelompok 2? Lancar? Tidak Pak, sudah Pak. Oh sudah, sudah ya, oke. Kalau begitu, sebentar lagi 1 jam ya, 1 jam kita akan presentasi ya. Nanti
Bapak minta satu nih kelompok untuk mempresentasikan ya, satu kelompok perwakilan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya untuk diskusinya. Kira-kira ada yang mau presentasi? Kira-kira siapa? Kelompok siapa? Satu orang aja, satu kelompok ya, satu kelompok. Kelompok siapa ini? Kira-kira tentang definisi IP address tadi ya, tentang IP private, IP public, atau IP dinamis dan statis. Ayo kira-kira siapa? Satu orang aja, satu kelompok maksudnya. Kelompok satu mungkin? Baik Pak, Ya silakan. menurut kelompok kami Pak, jadi setiap komputer itu harus memiliki alamat IP address masing-masing yang berbeda dari komputer lainnya agar bisa saling terhubung Pak. Begitu Pak. Terima Ya, kasih. bagus. Terima kasih untuk kelompok satu yang sudah bagus sekali tentang informasi yang sudah didapatnya tentang pengamatan IP ya. Oke, untuk itu ya Bapak minta untuk semua hasil diskusi kalian ya, untuk hasil diskusi kalian nanti diupload ada di RKPD-nya di GCR ya nak, ya di GCR nanti dikumpulkan di situ semua, diupload di GCR atau Google Classroom ya nak, Google Classroom masing-masing. Ya ditulis di situ kelompok berapa dan nama-nama kelompoknya. Itu ya nak. Oke. Terakhir nak, kita akan melaksanakan post test nak, ya hasil diskusi tadi kita post test dulu untuk sampai di mana kalian menguasai tentang pembelajaran hari ini. Ya, untuk post test ini ada di GCR ya, Google Classroom kalian masing-masing ya. Coba dicek di Google Classroom-nya nak, ada nggak Google Form-nya apa sudah aktif atau belum? Soalnya saya Bapak schedulekan soalnya untuk hari ini. Silakan dicek. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah? Ada. Sudah semua ya? Oke, kalau gitu kalian mulai aja untuk post testnya. Ya, waktunya ini kalau nggak salah 10 menit. Silakan. Baik, ya. Alhamdulillah hasil post testnya nih Bapak lihat nilainya sudah bagus-bagus nih ya. Berarti kalian sudah menguasai pembelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk itu. Oke, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama tentang apa kita mempelajari tadi? IP address, Pak. Iya, definisi ya, IP Ya, address. definisi address. Yang selanjutnya tentang apa? IP statik dan IP dinamis. Iya, betul. Satu lagi, terus yang ketiga apa? IP private dan Publik Pak. iya public. Yang selanjutnya tentang range IP ya tadi ya nak. Oke, yang selanjutnya terakhir tentang apa konsep IPv4 ya. Ya, itu kesimpulannya hari ini. Oke. Bapak akan menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya nak. Ya, pembelajaran selanjutnya kalian nanti ada di GCR kalian mungkin belum terlihat kan Bapak sudah schedulekan untuk pertemuan selanjutnya itu tentang subnetting ya nak. Kalian bisa literate dulu ya, literasi sendiri, mencari apa itu sih subnetting itu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai subnetting. Ya, kira-kira nah ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Baik.
Baik, ya mudah-mudahan kalian sudah memahami dan jika masih ada yang mengganjal, Bapak fasilitasi kapanpun kalian mau bertanya, silahkan baik secara di luring atau di sekolah ya atau di WA boleh ya nak, silahkan kalau mau bertanya tentang pembelajaran hari ini. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih untuk partisipasinya semua, baik yang di sekolah tetap semangat, yang di rumah pun juga tetap semangat. Oke, untuk itu Bapak minta Pokles untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Baik Pak Guru, terima kasih atas materi yang telah disampaikan Pak Guru. Teman-teman sekalian, marilah sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan kegiatan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Dani Ketua Kelas yang telah berdoa kita pada hari ini. Dan itu pembelajaran ini dengan mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainul atas PPT-nya. Langsung saja ke Pak Daru. Kami silakan. Terima kasih untuk waktunya. Izin Pak Zainul mengomentari tadi secara umum sudah bagus. Tadi video di awal sudah ada stimulasi untuk memancing siswa agar tahu tentang IP. Terus interaksi dengan siswa juga sudah bagus. Sama rencana untuk pertemuan minggu depan sudah bagus, sudah ada semuanya. Tadi ada sedikit mungkin mengecek tentang mic-nya peserta didik. Tadi ada beberapa yang aktif. Untuk interaksinya sudah bagus, sudah mungkin itu aja sih. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Daru. Ya, baik. Terima kasih Pak Daru. Dari Pak Sri Wahyudi, kami persilahkan. Oke Pak, oke nambah dikit. Jadi secara umum Pak itu sudah bagus sekali Pak Zainul. Alangkah lebih bagusnya lagi Pak itu pada waktu panjenengan menampilkan link, misalkan tadi link LKPD nggih. Link LKPD di dikerjakan di Google Classroom misalkan. Lah, itu panjenengan Pak, panjenengan demokan. Jadi LKPD-nya itu nanti bukanya di mana begitu, terus kemudian file LKPD-nya itu yang mana yang di-download, yang dikerjakan itu yang mana, lah itu panjenengan demokan. Sama seperti tadi yang post test nggih atau yang mengerjakan dengan form itu panjenengan linknya kan sudah ada itulah, panjenengan buka sedikit begitu ditampilkan, monggo. Jadi ditampilkan untuk link-link yang sudah panjenengan buat, sehingga nanti di dalam misalnya di dalam penilaian PPG, di dalam PPL UKIN begitu ya, PPL 1, 2, 3 dan UKIN itu nanti akan terlihat jelas sekali apa yang harus dikerjakan siswa, terus kemudian materi-materinya itu seperti apa, terus kemudian downloadnya itu yang di-download filenya yang mana itu siswa biar jelas, dan nanti itu sebagai nilai plus panjenengan Pak untuk di penilaian, karena panjenengan mendemokan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, itu untuk untuk link-link yang ada di Google Drive jenengan atau yang ada di Google Form jenengan. Jadi tadi sudah lengkap nggih, link-linknya sudah ada, tinggal mendemokan saja. Itu aja.
Kalau saya itu aja Pak Adri, masukan untuk Pak Zainul. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sri atas masukannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sri atas komentar dan masukannya. Ya, pertama-tama kami apresiasi terlebih dulu ya Pak Zainul atas peer teaching-nya. Menurut saya sudah baik ya, dari awal, pertengahan hingga akhir, dari pembukaan, inti, dan penutup juga sudah berjalan dengan baik. Tadi ada video penjelasan yang juga ditampilkan yang boleh menjadikan materi menjadi lebih lengkap begitu. Kemudian dari proses semuanya, mulai dari suara atau kejelasan intonasi dan sebagainya, dari segi bahasa menurut saya sudah baik. Penggunaan TPEC ya sudah terakomodasi dengan adanya video tadi ya. Kemudian terkait dengan berpikir HOTS juga sudah, tadi analogi dan logikanya sudah diarahkan ke sana. Manajemen kelasnya juga baik ya, sudah sesuai atau sudah sesuai dengan harapan, artinya sudah dikelola dengan baik sehingga kelas bisa berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan penarikan perhatian dan motivasi, ya menurut saya juga sudah baik. Ya, mungkin motivasinya akan lebih di ini lagi ya Pak, supaya di tengah-tengah juga muncul seperti apa ya tadi di Pak Sri di penjelasannya atau di tanggapan terhadap Beliaton kalau tidak salah ya, mungkin setiap beberapa menit begitu ada seperti ya pemecah suasana, motivasi dan yang lainnya dengan beberapa kegiatan ya, entah itu dengan diskusi, pertanyaan maupun dengan penganalogian atau membuat mereka berpikir yang lain seperti itu dengan konteks sesuai dengan konteks pembelajaran. Ya, secara keseluruhan menurut saya sudah baik ya Pak ya, sudah sudah sesuai begitu yang diharapkan. Dan untuk di penutup tadi tadi sudah ada ini belum Pak ya, saya tadi mungkin terlewat ya, untuk penutup seperti doa penutup atau yang lainnya tadi ada nggak ya Pak ya? Ada ya? Ada Pak. Ada ya, berarti sudah sesuai ya, karena di awal dibuka dengan doa, diakhiri dengan doa juga, harusnya seperti itu sehingga lengkap. Mungkin itu saja Pak dari saya, Pak Zainul. Menurut saya sudah baik ya, sudah sesuai. Di luar tadi mungkin ada catatan sedikit, itu kami berharap itu menjadi masukan, membawa energi positif untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Zainul atas peer teaching-nya yang menurut saya juga menginspirasi ya bagi kami terkait dengan proses yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Zainul, Pak Daru, dan Pak Sri.